Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, jika matamu berhenti sejenak lalu hatimu terasa bergetar tanpa sebab yang jelas, ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah. Maka bersyukurlah. Karena tidak semua jiwa diberi kesempatan untuk disentuh, tidak semua hati diberi izin untuk tersadar, dan tidak semua manusia dipanggil pada waktu yang tepat. Bisa jadi, saat ini Allah sedang menegurmu dengan cara yang paling lembut, melalui rasa sepi yang tak bisa kau jelaskan, melalui lelah yang tak bisa kau ceritakan, melalui air mata yang jatuh diam-diam ketika dunia mengira kau baik-baik saja. Saudaraku, hidup ini seringkali membuat kita merasa asing di tengah keramaian. Banyak wajah tersenyum, banyak tangan menyapa, tetapi hati tetap terasa kosong. Kita dikelilingi oleh manusia, namun jiwa terasa sendirian. Ada saatnya kita bertanya dalam diam, mengapa begitu banyak orang datang dalam hidupku, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengerti? Mengapa aku sering menjadi tempat singgah, tetapi jarang menjadi tempat pulang? Mengapa banyak yang mendekat, namun satu persatu pergi tanpa penjelasan? Jika pertanyaan-pertanyaan ini pernah singgah di hatimu, ketahuilah, engkau tidak sedang lemah. Engkau sedang diproses. Allah tidak pernah salah dalam menata jalan hidup hambanya. Setiap pertemuan bukan tanpa maksud. Setiap perpisahan bukan tanpa hikmah. Ada jiwa-jiwa yang Allah dekatkan hanya untuk menguji kesabaranmu. Ada yang dihadirkan hanya untuk mengajarkanmu keikhlasan. Ada pula yang sengaja disingkirkan agar engkau kembali menggenggam tangan Allah lebih erat dari sebelumnya. Karena seringkali, ketika manusia pergi, disitulah Allah ingin engkau datang. Tidak semua orang mampu bertahan di dekat cahaya. Ada yang tertarik karena terang, namun takut dengan panasnya. Ada yang kagum pada ketenanganmu, namun tak sanggup membersamai prosesmu. Jiwa yang sedang dibentuk oleh Allah memang akan terasa berat bagi mereka yang hidup hanya untuk dunia. Maka jangan heran jika jalanmu terasa sunyi. Jangan bersedih jika lingkaranmu semakin sempit. Karena Allah sedang membersihkan, bukan menghukum. Allah sedang menyaring, bukan mengusir. Yang pergi bukan karena engkau kurang berharga, tetapi karena mereka tidak sanggup berada di level keikhlasan yang Allah siapkan untukmu. Saudaraku, terkadang Allah membuatmu merasa kehilangan agar engkau sadar bahwa selama ini engkau terlalu menggantungkan harapan pada manusia. Padahal manusia sendiri rapuh, mudah berubah, dan sering lupa. Ketika satu persatu pergi, Allah ingin engkau belajar satu hal, bahwa sandaran sejati bukanlah makhluk, melainkan Sang Khalik. Hati yang terlalu penuh oleh manusia seringkali tak menyisakan ruang untuk Allah. Maka Allah kosongkan, agar engkau kembali mengisinya dengan zikir, dengan doa, dengan sujud yang panjang di sepertiga malam. Ada luka yang tak perlu diceritakan, karena Allah menyimpannya sebagai pengangkat derajat. Ada air mata yang tak diseka siapapun, karena Allah sendiri yang menghitungnya satu persatu. Jangan pernah merasa sendiri, sebab ketika manusia menjauh, Allah justru semakin dekat. Ketika dunia mengecewakan, langit tak pernah menutup pintu harapan. Bisa jadi, kesedihan yang kau rasakan hari ini adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih peka, masih mampu merasakan panggilan darinya. Jika engkau merasa berbeda, merasa tak lagi cocok dengan keramaian yang dulu kau nikmati, itu bukan kesalahan. Itu tanda bahwa jiwamu sedang naik tingkat. Tidak semua percakapan lagi menarik, tidak semua tawa lagi bermakna. Ada kerinduan yang tak bisa diisi oleh manusia, kecuali dengan mengingat Allah. Dan kerinduan itulah yang hanya diberikan kepada hamba-hamba tertentu. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka mau dibentuk, mau disakiti agar sujudnya lebih dalam, mau kehilangan agar doanya lebih jujur. Saudaraku yang sedang mendengar, jika hidupmu hari ini terasa berat, jika hatimu sering menangis tanpa suara, jika doa-doamu terasa panjang namun jawaban belum juga datang, bersabarlah. Allah tidak sedang mengabaikanmu. Allah sedang menyiapkanmu. Tidak ada proses yang sia-sia di sisi Allah. Bahkan luka yang paling dalam pun memiliki peran dalam membentuk jiwamu menjadi lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat kepadanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajakmu sejenak untuk menghadirkan cinta di kolom komentar. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita semua untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan juga Anda bisa menuliskan doa dan harapan hajat Anda semua agar bisa kita aminkan secara bersama-sama. Semoga setiap sholawat yang mengalir dari jarimu menjadi cahaya di hari gelapmu.
Semoga setiap doa yang kau tuliskan menjadi saksi bahwa hatimu masih berharap pada Allah, bukan pada makhluk. Ya Allah, saya titipkan setiap jiwa yang sedang menonton ini ke dalam penjagaan MU. Lapangkan dada mereka yang sempit oleh ujian. Tenangkan hati mereka yang gelisah oleh ketidakpastian. Angkatlah kesedihan yang tak mampu mereka ceritakan kepada siapapun. Gantikan air mata mereka dengan ketenangan. Gantikan kehilangan mereka dengan kehadiran MU yang lebih nyata. Jika mereka sedang diuji dengan sepi, jadikan sepi itu jalan untuk mengenal MU lebih dekat. Jika mereka sedang diuji dengan sakit hati, jadikan luka itu penghapus dosa dan pengangkat derajat. Dan jika mereka sedang menunggu jawaban doa, ajarkan mereka untuk sabar dengan keyakinan yang utuh. Saudaraku, apa yang akan kita bahas setelah ini bukanlah hal ringan. Ini adalah tentang jiwa, tentang seleksi yang dilakukan Allah, tentang mengapa tidak semua yang datang boleh bertahan. 6 pembahasan ini bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi untuk membuatmu lebih memahami dirimu sendiri. Agar engkau berhenti menyalahkan keadaan, berhenti merendahkan diri, dan mulai melihat bahwa ada rencana besar Allah di balik setiap peristiwa hidupmu. Jika hatimu siap, jika jiwamu merasa terpanggil, mari kita lanjutkan bersama. Mari kita pahami satu persatu, dengan perlahan, dengan hati yang terbuka, tentang 6 hal yang akan menjelaskan mengapa banyak yang mendekat karena daya tarik jiwamu, tetapi tak semua diizinkan Allah untuk bertahan. Semoga pembahasan ini menjadi cermin, bukan palu. Menyadarkan, bukan menghakimi. Dan semoga, setelah ini, engkau pulang dengan hati yang lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih yakin bahwa engkau tidak sedang tersesat, melainkan sedang dituntun. No. 1. Banyak yang mendekat karena cahayamu, namun hanya yang Allah izinkan yang mampu bertahan. Tidak semua orang mendekat karena niat yang sama. Ada yang datang karena kagum pada ketenanganmu, ada yang tertarik pada tutur katamu yang lembut, ada pula yang merasa nyaman karena jiwamu memberi rasa aman. Namun cahaya yang Allah titipkan pada seseorang bukan sekadar untuk dipandangi, melainkan untuk diuji. Cahaya itu menyingkap isi hati. Ia membuat yang tulus semakin mendekat, tetapi membuat yang berniat setengah hati memilih menjauh. Karena berada di dekat cahaya menuntut kejujuran, kesabaran, dan kesiapan untuk berubah. Banyak jiwa yang mengira ingin dekat, padahal mereka hanya ingin menikmati hangatnya tanpa mau ikut menanggung panasnya. Mereka ingin ketenanganmu, tetapi tidak siap dengan prinsipmu. Mereka ingin lembutnya hatimu, tetapi tidak sanggup menghormati batas-batas yang Allah jaga dalam dirimu. Maka ketika jarak mulai tercipta, itu bukan karena engkau gagal, melainkan karena Allah sedang menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu dari mereka yang hanya kuat di awal, tetapi rapuh di tengah jalan. Bertahan di dekat seseorang yang dijaga Allah bukan perkara mudah. Ada proses muhasabah, ada tuntutan untuk menata niat, ada keharusan untuk menundukkan ego. Tidak semua orang sanggup menjalani itu. Maka Allah sendiri yang memilihkan siapa yang boleh tetap tinggal. Yang bertahan bukan yang paling pintar berbicara, tetapi yang paling ikhlas membersamai. Yang bertahan bukan yang paling sering hadir, tetapi yang paling jujur dalam niat. Dan seleksi ini adalah rahmat, bukan hukuman. No. 2. Daya tarik jiwa bukan untuk dimiliki semua orang, sebab Allah memilih siapa yang layak menemani. Daya tarik jiwa bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ia lahir dari proses panjang, dari luka yang disembuhkan dengan doa, dari sabar yang dipelajari melalui kehilangan, dari air mata yang jatuh dalam sujud. Ketika Allah menganugerahkan daya tarik ini, sejatinya Ia juga menetapkan batas. Tidak semua orang berhak masuk terlalu dalam. Karena jika semua diberi akses, jiwa akan lelah, hati akan terkuras, dan tujuan hidup akan kabur. Allah Maha mengetahui kapasitas setiap hamba. Ia tahu siapa yang akan menguatkan, dan siapa yang justru melemahkan. Maka ketika engkau merasa hanya sedikit orang yang benar-benar bisa memahami langkahmu, itu tanda bahwa Allah sedang menjaga fokusmu. Orang-orang yang layak menemani bukan mereka yang selalu setuju, tetapi mereka yang mampu menasihati tanpa melukai. Bukan yang selalu ada saat senang, tetapi yang tetap bertahan saat jalan terasa berat. Menemani jiwa terpilih berarti siap bertumbuh bersama. Siap ditegur, siap berubah, siap merendah di hadapan kebenaran. Tidak semua orang menginginkan itu. Banyak yang lebih nyaman dengan hubungan yang dangkal, tanpa tanggung jawab batin. Maka ketika lingkaranmu mengecil, jangan bersedih. Itu tanda bahwa Allah sedang memurnikan. Mengurangi keramaian agar engkau bisa berjalan lebih jauh tanpa beban yang tak perlu. No. 3. Tak semua yang datang ditakdirkan menetap,
Sebab seleksi jiwa adalah rahasia Allah. Pertemuan dalam hidup tidak selalu berarti kebersamaan yang panjang. Ada yang datang hanya sebagai pelajaran, ada yang singgah untuk menguatkan di satu fase, lalu pergi ketika tugasnya selesai. Seleksi jiwa ini seringkali menyakitkan, karena manusia cenderung berharap semua yang baik akan bertahan selamanya. Padahal Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Ketika seseorang pergi, seringkali kita sibuk menyalahkan diri sendiri. Merasa kurang, merasa gagal, merasa tidak cukup. Padahal bisa jadi kepergian itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Jika ia bertahan, mungkin ia akan menjadi beban. Jika ia menetap, mungkin ia akan menghalangi pertumbuhanmu. Maka Allah lepaskan, meski hatimu harus belajar merelakan. Rahasia seleksi jiwa tidak selalu bisa dipahami saat ini. Ada yang baru terasa bertahun-tahun kemudian, ketika engkau menyadari bahwa jika ia tetap ada, engkau tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Jangan memaksa yang pergi untuk kembali. Jangan memohon yang tidak ditakdirkan menetap. Tugasmu bukan menahan, melainkan menerima dengan yakin bahwa Allah tidak pernah salah mengambil satupun dari hidupmu. No. 4. Mereka tertarik oleh ketenanganmu, tetapi hanya yang tulus yang sanggup berjalan bersama. Ketenangan adalah sesuatu yang langka di dunia yang bising. Banyak yang tertarik, tetapi sedikit yang siap menjaganya. Ketenangan bukan berarti tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap lurus di tengah badai. Orang yang tulus akan menghargai proses itu. Ia tidak menuntutmu selalu ceria, tidak memaksamu selalu kuat. Ia hadir dengan empati, bukan ekspektasi. Sebaliknya, yang datang tanpa ketulusan seringkali ingin memiliki ketenanganmu, tetapi tidak mau ikut menenangkan. Mereka ingin disembuhkan, tetapi enggan belajar menyembuhkan diri. Hubungan semacam ini cepat atau lambat akan melelahkan. Maka ketika jarak tercipta, itu bukan kegagalan hubungan, melainkan keberhasilanmu menjaga amanah ketenangan yang Allah titipkan. Berjalan bersama membutuhkan kesamaan arah, bukan sekadar kesamaan rasa. Yang tulus akan tetap melangkah meski jalannya menanjak. Ia tidak pergi hanya karena keadaan berubah. Ia tidak menjauh hanya karena diuji. Ketulusan terlihat bukan dari janji, tetapi dari konsistensi. Dan orang-orang seperti ini tidak banyak, karena mereka adalah hasil dari didikan Allah yang panjang. No. 5. Allah mendekatkan banyak jiwa sebagai ujian, dan menyisakan sedikit sebagai amanah. Tidak semua yang banyak itu baik, dan tidak semua yang sedikit itu buruk. Allah seringkali mengirim banyak orang ke sekelilingmu untuk melihat bagaimana engkau menjaga hati. Apakah engkau terlena oleh pujian, atau tetap rendah hati? Apakah engkau larut dalam keramaian, atau tetap ingat tujuan? Setelah ujian itu selesai, Allah menyisakan sedikit, mereka yang benar-benar amanah. Amanah dalam menemani jiwa bukan perkara ringan. Ia menuntut kejujuran, kesetiaan, dan kesabaran. Orang-orang yang tersisa bukan yang paling ramai, tetapi yang paling bisa dipercaya. Mereka yang tidak banyak bicara, tetapi banyak mendoakan. Mereka yang tidak selalu terlihat, tetapi selalu ada dalam niat baik. Ketika engkau menyadari bahwa hidupmu kini lebih sepi namun lebih tenang, lebih sederhana namun lebih bermakna, bersyukurlah. Itu tanda bahwa Allah telah menunaikan seleksinya. Sedikit, tetapi cukup. Sedikit, tetapi membawa berkah. Sedikit, tetapi mengantarkanmu lebih dekat kepadanya. No. 6. Jiwa terpilih bukan ramai oleh kehadiran, melainkan tenang oleh yang Allah tetapkan. Ukuran keberhasilan jiwa bukanlah seberapa banyak yang mengenalmu, melainkan seberapa dalam engkau mengenal dirimu di hadapan Allah. Jiwa terpilih tidak diukur dari jumlah teman, tetapi dari kualitas hubungan. Ia tidak sibuk mencari pengakuan, karena ketenangannya lahir dari penerimaan terhadap takdir. Ketika engkau berhenti memaksa dunia untuk memahami, dan mulai menyerahkan penilaian kepada Allah, disitulah ketenangan sejati hadir. Engkau tidak lagi gelisah oleh siapa yang pergi, tidak lagi takut pada kesendirian. Karena engkau tahu, yang ditetapkan Allah pasti yang terbaik, meski tidak selalu yang paling menyenangkan. Tenang bukan berarti tanpa rindu, tanpa sedih, tanpa luka. Tenang berarti mampu berdamai dengan semuanya. Jiwa seperti ini jarang, karena ia lahir dari perjalanan panjang bersama Allah. Jika engkau sedang berada di fase ini, jaga baik-baik. Jangan rusak dengan keluhan, jangan kotori dengan iri. Cukup berjalan, cukup berserah, dan biarkan Allah menyempurnakan apa yang telah Ia mulai dalam jiwamu.
Dari seluruh pembahasan ini, kita belajar bahwa tidak semua yang mendekat ditakdirkan untuk bertahan. Jiwa yang diberi cahaya oleh Allah akan selalu melalui proses seleksi. Bukan karena ia lebih tinggi dari yang lain, tetapi karena Allah sedang menjaganya. Yang datang dan pergi adalah bagian dari perjalanan pendewasaan hati. Yang bertahan adalah amanah. Dan yang tersisa bukan kebetulan, melainkan ketetapan terbaik dari Allah. Ketika kita berhenti memaksa manusia untuk menetap, dan mulai ridho pada takdir, disitulah ketenangan sejati tumbuh. Sedikit, namun cukup. Sepi, namun penuh makna. Karena yang benar-benar dibutuhkan jiwa bukan keramaian, melainkan keberkahan. Saudaraku, semoga setiap kata dalam pembahasan ini menjadi penguat, bukan penghakiman. Menjadi pengingat, bukan pembanding. Jika hari ini hatimu terasa lebih tenang, lebih lapang, atau bahkan meneteskan air mata, itu tanda bahwa jiwamu masih hidup dan masih dijaga oleh Allah. Terima kasih telah membersamai channel Jiwa Terpilih Nusantara. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang diseleksi dengan kasih sayang, dikuatkan dalam kesendirian, dan diteguhkan dalam ketaatan. Jangan lelah menjadi baik meski jalan terasa sunyi. Jangan berhenti berharap meski ujian datang silih berganti. Sampai kita bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita, menenangkan hati kita, dan mengumpulkan kita kelak dalam ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.